Musailamah bin Habib berasal dari suku Bani Hanifah, yang merupakan salah satu suku terbesar di wilayah Yamamah, sebuah daerah yang kini menjadi bagian dari Arab Saudi. Bani Hanifah adalah suku yang kuat dan berpengaruh, terutama di bagian timur Jazirah Arab. Musailamah pada awalnya dikenal sebagai seorang yang cerdas, memiliki kemampuan bicara yang baik, dan dihormati di kalangan kaumnya. Ketika Nabi Muhammad mengirim utusan ke berbagai suku dan wilayah untuk mengajak mereka memeluk Islam, Musailamah bersama sukunya termasuk yang menerima dakwah tersebut. Namun, meskipun pada awalnya ia tampak menerima Islam, ambisinya untuk mendapatkan pengaruh lebih besar segera menguasainya. Sekitar tahun 9 Hijriah, 631 Masehi, Musailamah mulai mengklaim bahwa ia juga seorang nabi yang diutus oleh Allah, sejajar dengan Nabi Muhammad. Dalam upayanya untuk menguatkan klaim ini, ia menyatakan bahwa Allah telah mengutusnya sebagai nabi untuk suku Bani Hanifah dan bahwa Nabi Muhammad telah berbagi kenabian dengannya. Musailamah bahkan menulis surat kepada Nabi Muhammad, yang isinya, "Dari Musailamah, Rasul Allah, kepada Muhammad, Rasul Allah. Salam bagimu, aku diberi wewenang atas setengah dari bumi, dan setengahnya lagi adalah milik Quraisy." Tapi kaum Quraisy itu bertindak semena-mena. Nabi Muhammad menjawab surat ini dengan tegas, menolak klaim Musailamah dan menyebutnya sebagai pendusta. Beliau menulis, "Dari Muhammad Rasul Allah kepada Musailamah Al-Kadzab. Salam sejahtera bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa." Musailamah menggunakan berbagai cara untuk menarik pengikut dari kalangan sukunya dan suku-suku lain di sekitar Yamamah. Ia menjanjikan kemakmuran, kekayaan, dan kedudukan tinggi bagi siapa saja yang mengikutinya. Ia juga mencoba meniru gaya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, dengan membuat ayat-ayat palsu yang tidak masuk akal dan penuh kesalahan. Misalnya, salah satu wahyu yang diklaim Musailamah adalah tentang gajah. Wahai gajah, hewan dengan belalai panjang, telinga besar, dan ekor kecil. Ini hanyalah sebagian dari ciptaan Tuhan yang luar biasa. Namun, ayat-ayat palsu ini jauh dari kesakralan dan keindahan yang terdapat dalam Al-Quran. Kendati demikian, Musailamah berhasil mengumpulkan banyak pengikut. Sebagian besar karena kekuatan militer dan janjinya akan kekayaan duniawi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, situasi di Jazirah Arab menjadi sangat bergejolak. Banyak suku yang mulai murtad dan menolak membayar zakat, dan sebagian mulai mengikuti nabi-nabi palsu seperti Musailamah. Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesatuan umat Islam. Musailamah, dengan pasukan besar yang telah ia kumpulkan, menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kekhalifahan. Ia berusaha menguasai seluruh Jazirah Arab dan memperkuat klaim kenabiannya. Abu Bakar As-Siddiq segera mengirimkan pasukan besar di bawah komando Khalid bin Al-Walid, yang dikenal sebagai Pedang Allah, untuk menghancurkan ancaman ini. Pertempuran Yamamah terjadi pada tahun 632 Masehi, dan menjadi salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Islam. Pasukan Musailamah bertempur dengan sangat gigih, tetapi pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, dengan tekad dan iman yang kuat, berhasil mematahkan perlawanan mereka. Musailamah sendiri tewas dalam pertempuran ini, dibunuh oleh Wahsy bin Harb, yang juga orang yang sebelumnya telah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam Perang Uhud. Dengan kematian Musailamah, gerakan nabi palsu ini pun runtuh, dan pasukan Muslim akhirnya memenangkan pertempuran tersebut. Kekalahan Musailamah membawa dampak besar bagi stabilitas umat Islam di Jazirah Arab. Kemenangan dalam pertempuran Yamamah membantu mengakhiri gelombang murtad dan pemberontakan yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Itu juga memperkuat posisi kekhalifahan dan memastikan bahwa Islam akan terus berkembang tanpa gangguan dari gerakan nabi palsu. Kisah Musailamah Al-Kadzab menjadi peringatan bagi umat Islam tentang bahaya ambisi pribadi yang didasarkan pada kebohongan dan penipuan.